Oke, jumpa lagi teman-teman semua di Wira Saja Channel. Di depan saya ini sekarang ada Ignis facelift ya, tahun 2020. Unit ini ada di Suzuki Trada, Jalan Magelang, Yogyakarta. Nanti kalau teman-teman ingin tanya-tanya dan lainnya, saya cantumkan ya. Nomornya ada di deskripsi video. Oke, lanjut. Maaf kalau teman-teman, saya di sini pakai sarung tangan karena situasinya memang seperti ini ya. Dan maaf juga kalau suaranya rada terkesan mampet atau buntet gitu karena saya sendiri di sini pakai masker. Oke, kita lanjut aja. Untuk Ignis tahun 2020 ini yang berubah banget itu tentunya bagian eksterior ya. Kita lihat aja dulu sekilas bagian eksteriornya sebelum kita bahas secara detail. Ini warnanya grey, tipe GX AGS AT, jadi tipe tertinggi ya. Jadi setelah teman-teman tadi lihat di bagian depan modelnya seperti itu. Nah, ini juga bagian belakangnya berubah ya, terutama bagian bumper. Untuk sisi samping maupun desain pelek tidak ada perubahan sama sekali, masih sama persis. Oke, jadi masih sama persis ya, tidak ada perubahan. Kita urutkan saja dari fascia depan. Sekarang yang jelas banget berubah itu desain bumper dan desain grill. Sekarang grillnya modelnya seperti ini. Banyak sekali unsur warna chrome ya di sini ya. Dan model grillnya sekarang kisi-kisinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan semua, ada apa ya? Semacam kisi-kisi di sebelah sini. Dia modelnya sekarang seperti ini. Menurut saya pribadi desainnya malah lebih bagus yang sekarang dibandingkan yang dulu. Cuma perbedaannya untuk tipe GX dan GL itu chrome ya. Untuk yang ini warna chrome yang ini. Nah, warna chrome ini di tipe GL nggak ada, jadi dia warnanya hitam. Kemudian di tipe GL pun headlampnya masih menggunakan reflektor halogen seperti biasa. Ini berbeda dengan tipe GL yang ini. Ini sudah menggunakan B-beam LED proyektor. Desainnya cakep ya, seperti itu. Menurut saya malah bagus ini. Di bagian bawah ada ornamen berwarna silver. Sementara mobilnya ini sendiri warnanya grey ya, abu-abu. Nah, di sini ada front underguard warnanya silver dan ini glossy, jadi glossy warna body. Termasuk di sisi sampingnya untuk desain fog lamp sekarang sudah berubah covernya ya, karena mengikuti desain bumper yang berubah ya. Namun di sini fog lampnya masih menggunakan fog lamp halogen seperti biasa, jadi belum menggunakan fog lamp LED ya. Mungkin kalau Ignis sudah berubah pakai fog lamp LED, nanti R3 mungkin juga akan Exhaust 7 terutama pasti akan berubah mengikuti desain untuk fog lamp LED. Nah, seperti ini teman-teman semua bisa lihat. Ini depannya berubah banget. Jadi ini grill dan bumper ya, terutama berubah banget. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Untuk velgnya masih sama, ring 15, bahkan desainnya masih sama, warnanya masih sama, singleton berwarna hitam. Size velgnya pun masih sama. Dia menggunakan 175 65 ring 15. Dia pakainya ini Brightstone Ecopia EP150 dengan cakram di bagian depan. Masih sama semua. Di sini ada ornamen semacam pelindung berwarna hitam doff ya. Ini berwarna hitam doff. Semua mengelilingi bagian bodi. Nah, untuk di bagian belakang velgnya
sama juga, tapi masih menggunakan tromol, dia belum menggunakan cakram. Untuk berikutnya yang paling berubah sekali, itu teman-teman semua bisa perhatikan, ini di bagian bumper belakang. Desain yang sekarang menurut saya lebih bagus dibandingkan versi yang sebelumnya. Kesannya lebih menyatu ya. Di sini ada unsur berwarna silver. Nah, ini desain ininya, reflektor yang ada di bagian bawah bumper sekarang tampak lebih bagus ya. Nah, ini lebih menyatu. Ini diikuti dengan desain built-in dari rear parking sensor. Ini betul-betul rata, jadi tidak menonjol atau tidak apa, ini betul-betul rata body ya. Jadi inner button gitu modelnya. Nah, ini juga fix, bagus banget nih desainnya, perubahannya. Jadi kalau kita lihat dari arah sebelah sini, teman-teman bisa perhatikan Ignis yang sekarang facelift 2020 ini, walaupun hanya bagian bumpernya aja ya, tapi kelihatan lebih bagus. Nih, teman-teman semua bisa perhatikan. Oke, desain bumpernya, cuma memang menurut saya desain bumpernya ini mirip brand apa ya, mirip Kia Picanto apa ya, Kia Picanto yang dulu kan modelnya seperti itu. Tapi it's okay lah, ini masih bagus. Dengan adanya 4 sensor parkir, di tengah 2, di kiri kanan 2. Jadi ada side corner parking sensor dan rear parking sensor. Masih tidak ada kamera mundur. Ya, di situ tidak ada ya, tidak ada kamera mundur, ini masih lubang, jadi masuknya opsional. Dan untuk bagian bagasi masih menggunakan knob seperti biasa, dia belum elektrik. Oke, untuk secara keseluruhan begitu. Mungkin di atas tidak ada spoiler sama sekali, dia modelnya seperti itu. Untuk bagian eksterior yang berubah mungkin hanya itu aja. Memang tidak terlalu banyak yang berubah ya. Jadi yang sangat berubah yaitu di bumper belakang, kemudian bumper sebelah depan itu berubah banget. Yang paling berubah ada di sebelah situ. Nah, teman-teman semua bisa perhatikan. Oke, berikutnya kita lanjut aja ke bagian engine. Oke, untuk mesin masih sama ya, dia menggunakan seri K12 1200 cc. Nah, itu K12M, kelihatan banget di sini nomor mesinnya K12M 1200 cc 4 silinder. Layoutnya untuk desain Suzuki memang mirip-mirip ya. Desainnya semua seperti ini, baik K15B milik R3 maupun K14 milik Baleno. Desainnya mirip. Di sini ada unit ininya, ECU-nya, kemudian di bagian bawah ada ABS-nya. Ini unit ABS. Untuk layout mesin cukup padat. Untuk bagian sasis ini kebetulan dicat sewarna body ya. Termasuk di bagian atas sudah ada peredaman kap mesin ya. Dia modelnya seperti itu. Ini juga sudah dicat sewarna body. Nah, ya modelnya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Jadi layout keseluruhannya cukup rapi dan cukup bagus. Oke, sekarang kita lanjut aja ke bagian interior ya teman-teman semua. Oke, nah ini teman-teman, Ignis yang 2020 ini kan ada yang 2 warna. Untuk tipe yang atapnya hitam, spionnya juga warnanya hitam. Nanti saya sertakan price list harga dan warnanya, baik yang warna single tone maupun yang dual tone, tuh apa aja warnanya, nanti saya sertakan. Oke, kita masuk aja ke bagian kabin. Masih tidak ada perubahan untuk bagian interior, semua masih menggunakan material plastik berwarna hitam dengan perpaduan plastik berwarna putih. Nah, uniknya Ignis di bagian handle ini pada semua pintu dia sewarna body ya. Kalau warnanya merah, dia ini merah, biru ini biru, ketika silver dia silver. Ini berbeda dengan yang model dual tone. Ini juga berbeda. Ini masih lengkap seperti biasa. Electric door mirror, power window dan lainnya masih tersedia lengkap. Di sini handle-nya berwarna chrome. Turun ke bawah sedikit, ada side door pocket. Modelnya masih seperti itu. Jujur nih warna putihnya menurut saya jadi agak gampang kotor ya mungkin ya. Untuk desain kabin yang berubah sebenarnya ini hanya kulit fabric yang digunakan pada material jok. Nah, ini beda ya. Desainnya dengan yang pendahulunya, dia modelnya beda. Dan sepertinya nih sedikit lebih empuk, lebih baik dibandingkan sebelumnya. Untuk desain kunci sekarang sudah berubah.
dia modelnya seperti ini ya. Ini mirip Baleno ya. Oke, sudah keyless. Ini juga berubah. Jadi sekarang kita coba aja masuk ke bagian interiornya. Karena ini tipe AGS, jadi model transmisinya seperti ini. Sayang ya, kenapa tidak upgrade ke model CVT ya? Karena rumornya model seperti ini agak kurang bagus pasarnya. Untuk desain interior, oke, untuk desain interior tidak banyak berubah. Semua desainnya masih sama seperti ini. Baik desain kisi-kisi AC-nya yang unik. Jujur saya suka ya. Ini modelnya unik banget, punya Ignis tuh. Dia modelnya seperti ini. Mirip Jimny ya. Modelnya seperti ini juga. Nah, di bagian bawah ada port outlet. Sisi kiri dan USB dan lain-lain di sisi sebelah kanan. Untuk dummy tombol ada di bagian tengah bawah. Nah, ini juga ada untuk hazard di sebelah sini. Untuk audio, head unit masih menggunakan brand JVC. Untuk desain setir juga tidak banyak berubah. Untuk Bluetooth teleponi masih ada di sini. Info dan lainnya juga masih ada di sebelah kiri. Semua panel-panel masih sama seperti sebelumnya. Nah, uniknya lagi di bagian Ignis, di sisi sebelah kanan itu lengkap dia ya. Dia desainnya seperti ini. Turun ke bawah sedikit. Nah, untuk button engine stopnya ada di sebelah situ. Di sebelah kanannya ini ada pengatur ketinggian lampu, diikuti dengan tombol parking sensor. Untuk layout dari sisi kiri ke sebelah kanan desainnya seperti ini teman-teman semua. Untuk laci tidak ada yang berubah, dia masih seperti ini. Cuma ini memang agak goyang. Kemudian untuk di dalam ya, nah lacinya itu dia modelnya 2 step. Seperti itu teman-teman, seperti di bawah sini ada, kemudian di atas sini ada juga. Di atasnya juga ada semacam sedikit tempat gitu. Nah, di situ ada unsur karbon. Oke, untuk di bagian atas, sun visornya masih tanpa lampu, dia model seperti ini. Kemudian untuk ini sudah menggunakan model retract. Ini belum adjustable, masih standar seperti ini. Oke, di sisi bagian depan sudah, kita lanjut ya ke sisi bagian belakang. Oh ya, ini ada yang unik lagi di Ignis. Kita liatin aja dari sisi luarnya. Nah, itu teman-teman semua bisa perhatikan, ada warna glossy di sebelah sini. Ini warnanya betul-betul glossy banget. Dia selalu sewarna body. Jadi kalau silver dia silver, dia merah. Jadi unsurnya memang betul-betul sangat sporty ya. Ini merupakan di sisi samping. Nah, ini konsol tengah ya, dan seperti ini. Untuk jok masih biasa. Setelan maju mundurnya seperti ini. Kita coba aja ke bagian belakang ya teman-teman semua. Semua masih sama, tidak ada yang berubah. Ini untuk desain kaca belakang, ini unik ya, potongannya ada di sisi sebelah sini. Semua masih menggunakan material hard plastik. Ada sedikit warna chrome di sisi sebelah sini, masih berwarna putih di bagian handle-nya. Di bawah ada satu cup holder, modelnya seperti itu. Untuk posisi bagian belakang standar ya, tidak ada yang banyak berubah. Baik konsol tengah, dia modelnya seperti itu. Jadi belum ada konsol boxnya, dia masih model single seperti ini ya teman-teman semua. Untuk bukan basi pakai manual, belum elektris. Cukup ringan. Nah, dia ada tutupnya ya, untuk tonneaunya seperti ini. Kapasitas bagasi lumayan. Untuk spare bannya dia menggunakan pel kaleng ya. So full size tentunya ukurannya. Tetap 175 65 ring 15. Cuma dia modelnya velg kaleng. Dari sisi kiri belakang dia modelnya seperti ini, teman-teman semua bisa perhatikan. Dari sisi atas sampai sisi bawah. Jadi tidak ada yang berubah kecuali kulit fabriknya sekarang dengan motif yang seperti itu. Untuk seat belt masih 3 titik. Dan headrest hanya ada 2. Oke. Kita masuk di bagian sisi kiri pengemudi. Modelnya masih sama, dia menggunakan hard plastik juga. Selalu ya, Ignis tuh warnanya warna terang gitu, warna putih. Dan ini yang unik, handle-nya tuh selalu sewarna dengan cat yang ada di bodi. Nah, berikut ini layout, teman-teman semua bisa perhatikan dari sisi kiri pengemudi.
Ya, teman-teman, mungkin segitu dulu ya review saya mengenai Suzuki Ignis tipe GX AT AGS tahun 2020. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom komentar ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Tunggu terus ya video baru saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua.